Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami El Sakila. Saya di sini ditemani oleh perempuan yang sangat luar biasa, yang dimana yaitu sebagai aktivis perempuan. Di sini kita kenalkan yaitu Mbak Siti Rohmah. Silahkan sapa penonton kami. Halo semuanya penonton El Shakila ya Mas Haji. Iya betul. Salam hangat. Nah, di sini Mbak Roma kita akan membahas tentang tema bangkit. Nah, tema bangkit di sini kita mengambil dari kebangkitan masjid. Ya. Nah, yang dimana saya pernah lihat film itu pada setiap bulan Ramadan. Saya melihat film bersama keluarga itu yang judulnya itu Omar bin Khattab, yang mana di cerita film itu menceritakan tentang bagaimana perjuangan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya mengembangkan ataupun menyebarkan agama Islam di sana. Nah, di salah satu scene atau di salah satu episode itu saya sangat tertarik dari pembangunan Masjid Nabawi, dari hijrahnya beliau ke Mekah ke Madinah, lalu membangun yang namanya Masjid Nabawi itu tempat ibadah umat muslim pertama itu kan, yaitu masjid. Nah, saya lihat di sana bagaimana pada kekhalifahan Umar itu permasalahan apapun itu diselesaikan di masjid. Jadi fungsi masjid itu bukan hanya tempat ibadah, bukan hanya tempat bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi bagaimana mengaplikasikannya dengan menyelesaikan semua permasalahan di tempat ibadah itu, yaitu di masjid. Nah, menurut Mbak Rohmah, bagaimana komentar terkait hal itu? Ya, oke, terima kasih. Sebenarnya saya setuju dengan yang dinyatakan oleh Mas Aji tadi mengenai fungsi masjid, lalu bagaimana kita melihat realita fungsi masjid saat ini, begitu ya Mas Aji, terutama yang ada di Nusantara, di seluruh Indonesia. Berbicara tata ruang, pastinya kita juga berbicara tentang sejarah. Kenapa masjid itu bisa ada? Pasti ada sejarahnya dong. Iya, betul. Ya. Yang pasti nih, sejarahnya adalah mengemban misi besar tentang keislaman ya. Yeah. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwasanya masjid tidak identik tentang kepemilikan perseorangan. Masjid tidak identik dengan kepemilikan satu golongan, tapi seluruh ya. Betul. Sebagaimana yang Mas Aji jelaskan tadi, itu bisa menyelesaikan tentang persoalan pendidikan, persoalan di dalam rumah tangga, persoalan mengenai pemerintahan. Walaupun di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, di zaman Rasulullah pun begitu kan ya, itu sudah ada lembaga-lembaganya begitu untuk menampung hal-hal demikian, hal-hal demikian. Akan tetapi yang menjadi prioritas di sana adalah tempatnya di masjid begitu. Ekonomi masyarakat juga tentunya Mas Aji. Seringkali kan yang menjadi permasalahan kesenjangan begitu kan ya terkait perekonomian. Nah, yang menjadi keajaiban ya kalau menurut saya ya, apa karena di sana ada berkah juga ya di tempat itu, sehingga ya semuanya bisa terwujud mulai dari situ. Begitu Mas Haji. Hal itu kemudian berarti masjid itu kan tempat menyelesaikan masalah ekonomi. Betul. Bagaimana mengurus permasalahan keluarga dan lain sebagainya itu diselesaikan di masjid begitu kan ya. Iya. Nah, saya mengingat juga terkait bagaimana pemuda itu. Nah, karena kan kita kenal bersama nih dari kata mutiaranya Bung Karno tuh, berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Nah, saya lihat di masjid itu ada yang namanya remaja masjid atau remas yang kita kenal di Indonesia ini atau di Nusantara ini gitu kan. Nah, bagaimana sih seharusnya pemuda itu dalam memakmurkan masjid, atau bagaimana kita selaku pemuda itu seharusnya di masjid itu seperti apa? Apakah kita hanya ke sana untuk beribadah saja, atau bagaimana setelah kita melihat fungsi dari masjid itu sendiri? Bagaimana menurut Mbak? Oke, menarik. Pertanyaannya menarik. Ada pemuda
ada masjid. Ada fungsi Begitu. juga. Fungsi dari masjid Ya, itu kan ya. betul. Fungsi dari adanya pemuda juga di Ya. situ begitu. Nah, kalau barusan kita bicara tentang kerangka bangunannya, sekarang kita bicara tentang anomalinya gitu ya. Ya, yang ada di dalam. Manusia yang ada di dalamnya situ begitu. Betul. Remaja masjid ya Mas Aji. Semua sepertinya punya nih remaja masjid begitu ya. Iya, Tiap betul. masjid. Nah, dan di situ juga lengkap pastinya, masjid punya struktur remas, tidak hanya sekedar perkumpulan remas itu saja, Iya. tapi diatur segala fungsinya, ADART-nya juga jelas, betul. tupoksinya remas itu juga jelas. Jadi kalau menurut saya pribadi, misal kita sudah melaksanakan itu, pasti ya tidak akan kebingungan dong, Iya. dan tidak akan ada celah-celah kosong begitu kan ya. betul. Dan ini kesempatan kita sebagai pemuda untuk membuktikan bahwasanya kita tidak hanya dikenal sebagai orang yang tegas maupun pemberani, tapi kita juga bangkit untuk menyatakan gerakan arah yang jelas kita. Iya, jadi bukan cuma formalitas saja yang adanya remas itu kan begitu Betul kan. sekali. Nah, apakah Mbak Roma memiliki komentar ataupun argumen lain terkait bagaimana sih remas itu sebenarnya? Remas. Lebih spesifik begitu kan? Lebih spesifiknya, Iya. mari kita dengarkan lagunya langsung Mas Aji. Saya punya siap. lagu nih. Ternyata Mbak Rohma teman-teman ini punya lagu. Mari kita dengarkan bersama, kita kaji bersama. Oke. Mari Mbak Rohma. Siap. Ciptaan dari Kakak Zuhriyah Nada ya. Terima kasih Kakak Zurenada karena sudah menciptakan lagu ini. Mari kita dengarkan bersama, kita kaji bersama, nanti kita bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Oke. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام صدق الله Remaja masjid bangkitlah, engkau tumpuan harapan, penerus perjuangan umat di masa depan yang penuh dengan tantangan. Remaja masjid bangkitlah, engkau tumpuan harapan, penerus perjuangan umat di masa depan yang penuh dengan tantangan.
menggapai ridho Tuhan. Remaja masjid bangkitlah, engkau tumpuan harapan, penerus perjuangan umat di masa depan yang penuh dengan tantangan. Kembalilah hai remaja ke rumah Allah yang esa, masjid tempat yang mulia untuk membina iman takwa. Mari kita makmurkan segala kegiatan yang dapat kita amalkan. Mari kita suburkan bersatu dalam iman untuk menggapai ridho Tuhan. Remaja masjid bangkitlah, engkau tumpuan harapan, penerus perjuangan umat di masa depan yang penuh dengan tantangan. Ya, terima kasih. Nah, saya lihat, sangat luar biasa isi lirik lagu itu. Syairnya sangat menyentuh dan bagaimana mengajak kita sebagai remaja atau sebagai pemuda itu untuk bangkit, untuk kembali ke masjid, untuk memakmurkannya. Jadi sangat luar biasa lagu itu. Iya, betul. Nah, menurut Mbak Rohma, bagaimana sih isi lagu itu yang menurut perspektifnya Mbak Rohma sendiri nih? Menurut perspektif ya. Ya, menurut pandangan lah, menurut pandangan Mbak Rohma gitu kan. Iya, oke. Masjid bukan hanya sebagai tempat kita untuk sujud lalu meninggalkan bekas sujud, akan tetapi bagaimana bekas dari sujud itu menjadi sebuah bentuk sikap. Ya. Seperti itu, Mas Aji. Bagaimana sih bentuk sikap itu menurut Mbak Rohma yang harus kita setelah kita sujud lalu ada bekasnya kan, ya itu kan? Nah, bagaimana mencerminkan kaum muslim begitu? Muslim itu harus bagaimana sih? Muslim itu kan seharusnya apa yang namanya ya? Dimulai dari sikap ya, pembicaraan yang baik, tidak selalu ngersulo begitu, tapi menghadirkan kesejukan di situ. Menghadirkan kesejukan, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda tentunya. Nah, kembali lagi terhadap fungsi masjid yang dimana itu kita masjid itu dapat menyelesaikan semua permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, pemuda di situ kan bisa juga kan? Bisa dong, bisa. Nah, bagaimana sih menurut Mbak Roma sebagai pemuda itu dari fungsi masjid pemuda? Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemuda atau remas itu sendiri? Oke. Sebagai pemuda, sebagai remas. Iya, sebagai anggap nih Mbak Rohma ini remas. Nah, gitu. Seperti apa sih ketika Mbak Rohma ini menjadi remas di salah satu masjid dan melihat fungsi masjid yang sedemikian luar biasanya,
Mbak Rohmah memposisikan diri sebagai remas, apa yang akan dilakukan Mbak Rohmah sebagai remas untuk memakmurkan masjid tersebut? Ya, tentunya saya mengajak seluruh pengurus remas itu terutama untuk melakukan fungsi yang sudah diberikan, tanggung jawab yang sudah diberikan. Sebagai contoh nih, negara kita adalah negara yang agraris, negara maritim. Betul. Nah, tentunya kita nggak tutup mata dong apa yang menjadi persoalan saat ini. Misal kita letak geografis juga berpengaruh ya Mas Haji. Iya, betul. Masjid kita misal berada di pegunungan, di pedesaan. Nah, permasalahan apa sebenarnya yang harus kita selesaikan? Iya. Begitu pula misal geografis masjid ada di daerah pesisir pantai misal. Nah, permasalahan apa sebenarnya gitu yang ada di situ yang harus diselesaikan oleh pemuda di situ. Nah, misal tentang krisis pangan. Iya, krisis pangan yang katanya 2030 akan ada krisis pangan begitu. Nah, kalau kita memang sudah akan siap benar-benar kembali, kita sebenarnya nggak kekurangan ide kreatif begitu kan ya. Ya, mari kita kembali untuk bercocok tanam begitu. Kalau yang di daerah pegunungan mencegah adanya longsor, mari kita menanam pohon kan seperti itu. Seharusnya kita harus mulai berani, mulai mengambil sikap yang tegas begitu Mas Haji. Oh, siap. Betul. Berarti menurut Mbak Rohmah itu ketika kita menjadi remas itu kita harus memikirkan bagaimana apa yang akan terjadi di masyarakat, apa yang menjadi permasalahan di masyarakat, kita kaji bersama dengan seluruh pengurus remas ataupun pemuda di sana, bagaimana untuk kita menyelesaikannya. Ya, salah satu contohnya yaitu yang ada isu sekarang itu kan memang ada krisis pangan gitu kan. Nah, bagaimana hadirnya pemuda itu untuk bersiap diri bagaimana untuk tidak masyarakat itu tidak bagaimana hadirnya pemuda di sana itu menjadi problem solving di sana untuk masyarakat itu bersiap dari sekarang. Betul. Menanam padi dan lain sebagainya untuk menyiapkan dari krisis tersebut ya Mbak Rohmah ya, seperti itu. Nah, ketika saya melihat lagi terhadap fungsi masjid itu, jadi kalau saya sendiri sebagai pemuda di sana, maka saya jadikan masjid itu seindah mungkin diadakannya sebuah buku-buku agar anak-anak ataupun teman-teman pemuda itu bisa belajar di masjid itu, dan tata ruang masjid itu harus indah begitu, ada taman sehingga halaman dari teras masjid ke pintu gerbang masjid itu jaraknya tidak dempet sehingga pandangan itu seakan-akan sempit begitu kan. Nah, ketika melihat fungsi masjid tersebut kan kita harusnya sebagai pengelola masjid di sana ataupun kita sebagai remas di sana, kita harus memperindah masjid itu. Nah, menurut Mbak Rohmah ini gimana? Tata ruang memang sangat berpengaruh dengan psikologis. Suasana gitu. Tentunya begitu. Ya, memang masjid harus inklusif sih, harus ramah begitu. Mulai dari anak kecil, sampai orang dewasa harus ramah. Jadi jangan sedikit-sedikit ada aturan begini, sedikit-sedikit ada aturan begini. Gitu. Itu tidak bisa ditetapkan begitu aturan seperti itu. Malah itu mempersempit daya kreativitas gitu dan mematikan alih fungsi masjid sebenarnya Mas Haji. Menarik begitu kan, ketika masjid itu indah, ada tamannya, perpustakaannya ada, jadi playground ada, ramah anak, ramah lingkungan gitu kan. Nah, seharusnya seperti itu sih masjid ya.
Seharusnya. Ya semoga aja masjid dapat dirubah lah ya, dimanapun tempatnya itu. Iya. Ya kita harus ramah anak, ramah lingkungan, juga ada sarana pendidikan di sana gitu kan. Betul. Semoga aja para pengelola masjid mendengar ini Mbak Rohma, jadi Ya, amin. dapat dirubah lah yang masjid-masjid itu yang sekarang sempit dan sangat tidak menarik untuk ketika masuk ini mau menghadap Tuhan, masuk saja sudah melihat halaman yang sumpit gak ada apa-apanya, udah sempit dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana kita tenang menghadap Tuhan gitu kan. Betul. Ya ini cuma selentingan aja, intermezzo aja ya teman-temannya, jangan diambil hati kalau yang ada yang tersinggung gitu kan. Tapi kalau bener ya ayo berubah gitu. Ya, Kita mau kok kolaborasi gitu ya Mas Haji. Nah, kembali ke pembahasan lagi ya. Saya mengingat juga terkait apa sih fungsi masjid itu ada nih di salah satu daerah atau di Jogja sana, bagaimana masjid di sana itu mengelola terkait ada yang namanya telo atau apa itu ubi yang di penjualannya itu. Mbak Rohma pernah dengar nggak? Pernah. Nah, Dan ini bukan hanya di Jogja, ya, tapi Jogja menjadi percontohan lah iya, ya. yang Sudah ke up gitu yang kan. saya tahu Jogja Mbak Rohma. Betul. Nah. Iya, jadi itu sebenarnya telo itu kenapa bisa dijual di masjid karena kebanyakan waktu itu Bukan dijual di masjid kayaknya. bukan, maksudnya bukan dijual di masjid tapi Pengelolaannya. Iya. Pengelolaannya. Nah, orang-orang atau masyarakat di situ itu semuanya Mas Aji waktu itu panen gitu. Iya, betul. Panen telo. Kalau di daerah saya ini panen tomat contohnya. Iya. Tomat, panen telo di Jogja. Nah, kebingungan dong kalau semuanya panen telo Iya. gitu, mau digimanain. Nah, disitulah gunanya pemuda, disitulah gunanya remaja masjid begitu. Mereka menjadi jembatan ya, menjadi pencetus dari solusi problem itu begitu kan. Nah, ditampunglah semua telo dari para petani itu gitu. Iya. Lalu dijual di mana? Mereka jangkauannya nggak hanya di pasar lokal saja, tapi luas gitu. Apalagi sekarang ada yang namanya media sosial ya. Iya, betul. Canggih sekarang. Betul sekali. Nggak perlu ketemu sudah bisa tatap muka gitu kan. Betul. Nah, disitulah kan ada kesinambungan nih gitu kan ya. Iya. Kita membantu para UMKM lokal terutama gitu. Terima kasih Mbak Rohma. Jadi saya menarik kesimpulan nih dari semua pembahasan kita bahwasanya ketika masjid itu sudah beralih fungsi menjadi hanya tempat ibadah, itu sayang betul teman-teman. Karena fungsi masjid yang seharusnya menjadi tempat bermusyawarah menyelesaikan masalah, menjadi maslahah, sekarang menjadi tempat ibadah. Mari kita bangkitkan kembali masjid dengan fungsi yang sebenar-benarnya. Jadi ketika membahas tentang permasalahan masjid itu harus dengan kepala dingin, harus dengan tenang hati, karena itu mewakili rasa, mewakili bagaimana kita berhadap Tuhan ketika membawa masalah. Tuhan juga tidak mau gitu kan. Jadi selesaikan masalah itu di masjid, baru kita beribadah. Seperti itu. Mungkin sekian Mbak Rohma. Ya. Perjumpaan kali ini. Terima kasih atas semua materi atau ilmunya. Saya selaku kru dari El Shakila mengucapkan banyak terima kasih dan sampai berjumpa kembali di tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.